Solusi ilmiah untuk masalah bumi. Menjinakkan bumi, rencana besar untuk menyelamatkan dunia. Pada tahun 1815, sebuah letusan besar dari Gunung Tambora di Indonesia menyelimuti bumi dengan debu vulkanik. Letusan ini diperkirakan telah menewaskan hingga 100.000 orang, menjadi letusan gunung yang terbesar dalam sejarah era modern. Namun, kekuatan letusan ini tentu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan letusan supervolcano Gunung Toba, yang juga letaknya masih berada di negara kita tercinta Indonesia. Letusan Toba pada masa lampau sanggup memuntahkan 30 kali lebih banyak material dan memiliki kekuatan 50 kali lebih besar disebanding Tambora. Letusan ini berpotensi membunuh hingga 1 miliar orang jika terjadi hari ini. Saat ini, ada sekitar 20 supervolcano aktif di dunia. Bahaya maut yang masih tertidur, dan mudah-mudahan jangan sampai terbangun. Jika terbangun ini bahaya, yang bahkan lebih mematikan dibanding hantaman asteroid. Alih-alih menunggu bencana, ilmuwan NASA berinisiatif mengusulkan proposal cara untuk mencuri energinya. Dengan mengebor lubang-lubang di sekitar ruang magma, menyuntikkan air dingin, dengan demikian kekuatan panas bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Efek samping dari penelitian ini adalah, sembari secara perlahan mencoba mendinginkan magma. Jika dilakukan dengan teliti dan hati-hati, cara ini dapat menghindari letusan sekaligus menghasilkan energi hijau untuk ribuan tahun. Tak perlu menambang minyak, tak perlu mencemari lingkungan dan udara, dan tak perlu ada Amerika yang menyerang negara-negara super minyak yang tak patuh padanya. Namun, ternyata ancaman terhadap bumi tak hanya dating dari bawah tanah saja. Dari lapisan bumi hingga atmosfer, guncangan dapat terjadi kapan saja dan sangat mengancam kehidupan. Untuk itu, teknologi dan sains bisa menjadi kunci dalam mengendalikan, mengelola dan melindungi planet kita ini. Pada 1991, letusan Gunung Pinatubo, yang terletak di Pulau Luzon, di negara Filipina, telah melepaskan 20 juta ton sulfur dioksida ke stratosfer. Letusan ini telah mampu memantulkan sinar matahari, dan menurunkan suhu global hampir setengah derajat selama 2 tahun. Fenomena ini turut mengilhami sebuah ide. Bagaimana jika kita menciptakan letusan buatan saja? Yaitu dengan menyemprotkan sulfur dioksida ke atmosfer, suhu bumi bisa dikurangi untuk sementara waktu. Seperti halnya memberi tabir surya atau sunscreen bagi planet. Namun, efek sampingnya bisa mengganggu pola cuaca dan ketahanan pangan, bahkan bisa memicu percekcokan konflik skala internasional. Maka sebagai alternatif lain, kita bisa membangun perisai matahari dari luar angkasa. Tim di MIT mengusulkan ide gelembung silikon raksasa, setara dengan luas negara Brasil. Perisai ini mengambang di titik keseimbangan gravitasi antara bumi matahari. Jika berhasil, ini akan mengurangi radiasi cahaya matahari sebesar 1,8%. Dengan cara ini, suhu global diharapkan bisa kembali turun ke tingkat sebelum revolusi industri. Merekayasa ekosistem. Di daratan, rekayasa ekosistem juga menjadi fokus. Proyek Great Green Wall di benua Afrika. Proyek ini bertujuan menanam sabuk area hutan sejauh 8.000 km agar cuaca jauh lebih adem, berfungsi untuk menyerap karbon, menghentikan perluasan gurun, meningkatkan ketahanan pangan, dan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Pelestarian ekosistem seperti hutan Amazon juga penting, karena berperan sebagai penyerap karbon alami. Menyerap karbon dioksida untuk dijadikan oksigen. Para ilmuwan juga mulai merekayasa kehidupan. Melalui modifikasi fotosintesis, mereka menciptakan tanaman yang tumbuh 40% lebih cepat. Alga yang mampu menghasilkan hidrogen dan mikroba, yang bila dikombinasikan dengan sains dan teknologi, ini akan bisa menghasilkan listrik. Strategi ini kini sedang dikembangkan. Bahkan, proyek untuk menghidupkan kembali mamut berbulu tebal dengan mengedit gen gajah Asia sedang dilakukan. Mamut ini dirancang untuk mampu bertahan hidup di area kutub utara. Ia sengaja direkayasa demi membantu menjaga tanah beku agar tetap beku, mencegah pelepasan miliaran ton CO2. Di sisi lain, pohon mekanik telah diciptakan untuk menyerap karbon, layaknya pohon asli. Satu mesin dapat menyerap karbon setara 1000 pohon hidup.
Jika kita membuat 100 juta unit, kita bisa menetralisir seluruh emisi karbon global. Bahkan lautan bisa dibersihkan. Dengan menumbuk dasar laut tertentu, batuan bisa menyerap karbon dari air laut yang kini makin asam. Proposal ekstrim lain juga menyarankan menggunakan bom nuklir bawah laut untuk menghancurkan batuan dasar untuk mempercepat penyerapan karbon. Ini cara yang sangat berisiko, namun juga akan sangat efektif. Alternatif yang lebih aman adalah membangun terumbu karang buatan, dari kapal karam atau struktur buatan, yang bisa meningkatkan populasi ikan hingga 20 kali lipat, dan membantu menyerap karbon alami melalui pertumbuhan terumbu dan alga. Menyelamatkan kutub. Lapisan es di kedua kutub juga butuh perlindungan. Gletser Thwaites di Antartika kini telah mulai retak karena arus laut hangat di bawahnya. Jika gletser ambruk, permukaan laut bisa naik hingga 3 meter di seluruh bumi. Ini sangat fatal. Ini akan menenggelamkan kota-kota pesisir, seperti Jakarta, Singapura, dan lainnya. Lalu, bagaimana solusinya? Membangun tirai bawah laut sepanjang 100 km, untuk memblokir arus hangat bagian di bawah kutub. Di kutub utara, solusi termasuk payung Arktik bertenaga surya, yang akan menyemprotkan air laut ke permukaan untuk membentuk es baru. Ada pula ide untuk memompa air laut ke permukaan di musim dingin, kemudian direkayasa dengan sains dan teknologi agar ia segera membeku. Energi dan masa depan. Namun semua solusi ini memerlukan energi. Ya, sangat banyak energi, biaya dan tenaga. Apalagi, penggunaan energi global telah naik lebih dari 7.000% dalam 2 abad terakhir. Dan untuk terus hidup, tumbuh, beranak pinak, kita butuh energi dalam skala tak terbayangkan. Kabar baiknya, hanya 0,3% permukaan bumi saja yang perlu dipenuhi oleh panel surya, untuk mencukupi seluruh kebutuhan energi manusia. Gurun tandu seperti Sahara, sangat ideal untuk proyek ini. Areanya luas, konturnya rata, banyak menerima sinar matahari, tanahnya kaya akan silikon. Tapi, jika lebih dari 20% Sahara dipenuhi panel surya, maka dampaknya bisa memicu perubahan cuaca global, terutama di kutub. Pertumbuhan energi yang tak terkendali juga berefek menghasilkan panas limbah yang dikenal dengan istilah waste heat, yang dapat memanggang bumi hingga 20 derajat Celcius lebih panas dari cuaca sekarang. Maka solusinya, kita tempatkan saja panel surya di luar angkasa. Panel-panel ini bisa menangkap cahaya matahari 24 jam total secara penuh, dan mentransmisikannya dengan memancarkan energi ke bumi, dalam bentuk laser atau gelombang radio, tanpa harus memanaskan atmosfer. Cina dan Inggris tengah merancang panel surya orbital, yang masing-masing seluas 1 hingga 1,7 km. Namun bahkan energi dari luar angkasa tetap menghasilkan panas di bumi. Solusi akhirnya adalah, bagaimana jika kita memindahkan industri dan pabrik-pabrik penghasil energi ke luar angkasa saja? Teknologi luar angkasa. Untuk mengangkut material ke luar angkasa dengan efisien, dibutuhkan terobosan teknologi Space Elevator. Sebuah kabel sepanjang 36.000 km, digantung dari orbit dan dihubungkan ke bumi pada wilayah Khatulistiwa. Mobil pengangkut bertenaga laser atau nuklir, bisa naik membawa muatan dengan biaya jauh lebih murah dari roket. Dengan ini, kita bisa membangun pusat energi, data center, stasiun riset, dan pelabuhan luar angkasa. Tantangan besar lainnya adalah puing-puing luar angkasa. Serpihan logam kecil saja itu dapat merusak satelit. Maka, sistem laser bertenaga AI, diharapkan bisa digunakan untuk mendeteksi, dan mendorong puing-puing supaya terbakar di atmosfer terlebih dulu sebelum mencapai bumi. Ini akan menjaga orbit bumi kita tetap aman. Cincin orbit dan kota langit. Visi terbesar dari semua ini adalah orbital ring, cincin diagonal besar yang mengelilingi bumi, ditempatkan presisi sekitar 200 km di atas permukaan bumi. Platform melayang secara magnetis di atas cincin. Ini dapat menjadi pusat transportasi, pusat energi, pusat riset, hingga pariwisata. Struktur ini bisa digunakan untuk menggantung gedung pencakar langit, stasiun peluncuran, atau bahkan kota terapung di angkasa. Dengan jaringan cincin ini,
Transportasi skala global bisa dilakukan dalam hitungan jam saja. Tetapi cincin ini juga menimbulkan bayangan bahaya besar yang melintasi bumi setiap hari, dan jika terlalu lebar dan besar, tentu ini bisa mempengaruhi iklim. Agar tidak merusak bumi, bahan pembuatannya bisa ditambang dari asteroid, menghindari eksploitasi bumi dan sekaligus membuka frontier ekonomi baru. Kesimpulan, bumi adalah rumah yang rentan tapi luar biasa. Dari dalam tanah hingga luar angkasa, ada banyak tantangan dan juga peluang. Dengan teknologi canggih, kerja sama global, dan keberanian untuk membayangkan masa depan, kita bisa mengelola planet ini agar tetap layak huni untuk jutaan tahun ke depan. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video bermanfaat lainnya.